Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin para pemirsa LKC TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita masih bisa menjalankan ibadah siam Ramadan, satu perintah yang dikhususkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, dengan harapan orang yang beriman semakin dapat membina takwanya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, sang pembimbing yang telah mengarahkan kita semuanya minadz-dzulumati ilan nur, dengan cahaya ad-dinul Islam, dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat yang ke-180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, itu mengira bahwa itu baik bagi mereka. Jadi orang-orang yang bakhil terhadap semua yang telah diberikan oleh Allah, baik berupa rezekinya, baik berupa hidayahnya, baik berupa ilmunya. Kalau kemudian mereka bakhil, tidak mau berbagi dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, jangan mengira itu baik bagi mereka. Contoh begini, orang yang punya harta 1 juta, kalau kemudian diinfakkan yang 5.000, ambil contoh, atau 10.000, dari sisi nominal telah berkurang. Tapi ketika kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya harta itu tidak berkurang tapi justru bertambah. Karena Allah telah memberikan janjinya, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbah. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah maka bagaikan 1 biji. Yang 1 biji itu kemudian tumbuh, setelah tumbuh kemudian menjadi bercabang-cabang, kemudian dari cabang-cabang itu menghasilkan biji-biji yang banyak, karena Allah melipat gandakan pahala orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nominal kelihatannya berkurang, tapi sesungguhnya pahalanya disuburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, ya mereka itu orang-orang yang bodoh. Karena dengan kebakhilan itu, na'udzubillahi min dzalik, pada ayat berikutnya Allah menyampaikan bal huwa syarrul lahum, karena justru bakhil itu jelek bagi mereka. Kenapa? Karena sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, Allah akan mengalungkan, Allah akan memikulkan apa-apa yang dibakhilkan itu nanti pada yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika Allah memberikan harta kepada kita semuanya, maka sesungguhnya pada harta kita itu ada hak-hak Allah yang harus ditunaikan kepada fakir, kepada miskin, kepada anak yatim, kepada ibnu sabil, untuk menyukseskan pelaksanaan jalan Allah melalui kajian, melalui masjid, melalui komunitas-komunitas kebaikan. Yang dengan itu semuanya maka Shiratal Mustaqim ini akan lancar untuk dilakukan oleh orang-orang yang iman atau orang-orang Islam. Jadi orang-orang yang pelit dengan hartanya, padahal harta itu murni semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah,
sebagaimana Allah berfirman pada surat At-Takatsur, tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim, kemudian pasti kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang telah diberikan pada kalian, atas nikmat yang telah diberikan pada kalian. Belum lagi kalau Rasulullah menyampaikan la tazulu qadamal abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fi ma'afnahu. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba nanti pada yaumul qiyamah sebelum ditanya umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmihi fi ma fa'ala, ilmunya apa yang sudah dilakukan. Wa an malihi ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Hartanya ditanya dari mana dia dan untuk apa dia. Itulah. Jadi kalau Allah menyampaikan ayat di sini itu karena sayangnya Allah kepada kita semuanya, terutama orang-orang yang beriman, karena wa kanallahu wa kana bil mu'minina rahima, Allah itu penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang mempunyai harta kemudian dibakhilkan atau kemudian punya kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada mereka, padahal yang ngasih itu Allah, kemudian dia bakhil dengan kelebihan itu, maka sesungguhnya semua yang dibakhilkan itu nanti akan dikalungkan, akan dipikulkan pada yaumul qiyamah, menunjukkan bahwa itu adalah azab Allah yang diberikan, ditimpakan pada orang-orang yang bakhil. Belum lagi di banyak hadis Rasulullah juga memberikan ancaman orang-orang yang bakhil, maka hartanya justru akan menjadi siksa baginya, karena harta itu akan berwujud menjadi seekor ular dengan kepala dua sambil menggigit pipi kanan, pipi kiri sambil bilang ana maluka, ana kanzuka, aku hartamu, aku adalah simpananmu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mengerikan, begitu menakutkan sifat bakhil bagi kita semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah wanti-wanti, jangan mengira orang yang bakhil itu baik bagi dirinya. Jauh jelek. Karena apa? Yaitu tadi hartanya, ilmunya, pengetahuannya, kelebihan yang dibakhilkan nanti akan dipikulkan pada yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'malun khabir. Karena semua yang mempunyai pewaris ya. Jadi pewarisnya langit yang dan bumi itu Allah, yang punya Allah, yang diberikan pada siapa yang dikehendaki. Maka orang-orang yang bakhil dengan harta maupun dengan apa yang dimilikinya itu sesungguhnya mereka telah termasukkan ke dalam dirinya sifat sombong. Na'udzubillahi min dzalik, sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Hadid pada ayat yang ke-23 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbangga-bangga dan sombong. Lah siapakah mereka? Alladzina yabkhaluna wa ya'murunan nasa bil bukhli. Ternyata orang sombong itu adalah mereka yang bakhil dan memerintahkan orang lain untuk bakhil pula. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang sombong itu mereka yang mempunyai harta tapi kikir dengan hartanya. Punya ilmu tapi kikir dengan ilmunya. Mereka punya kelebihan tapi bakhil dengan kelebihannya. Maka kadang ada orang yang punya resep membuat makanan tertentu yang kemudian menjadi viral, banyak dinikmati oleh orang lain. Ya mereka menyembunyikan katanya sih rahasia perusahaannya. Karena apa? Karena tidak mau rezekinya berkurang, padahal Allah sudah menakar rezeki masing-masing. Sehingga kalaupun punya kelebihan pada satu hal tertentu dalam kehidupan, baik ekonomi, sosial dan lain sebagainya, maka mesti disiarkan, disaringkan pada orang lain, sehingga dengan demikian manfaatnya bertambah. Kalau manfaatnya bertambah, maka otomatis pahala dan kebaikannya bertambah. Kemudian kelebihannya juga akan bertambah, karena semakin disampaikan, disaringkan kepada orang lain, maka dia akan terus berpikir bagaimana supaya kemudian apa yang dimiliki kelebihan itu semakin bertambah. Jadi sesungguhnya orang sombong itu adalah orang yang pelit. Atau orang pelit itu sesungguhnya orang yang sombong. Kenapa kok dibilang sombong? Lah orang pelit itu kalau sombong itu kan radul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
merasa ya miliknya sendiri, dari karyanya sendiri, dari kerjanya sendiri. Maka kalau kita ambil contoh si Qarun, di mana Qarun itu mengatakan bahwa hartanya itu berasal dari ilmunya. Jadi ketika Qarun menganggap hartanya itu karena ilmunya, karena kepandaiannya, maka sesungguhnya Qarun diambleskan ke bumi bersama hartanya. Kesombongan Qarun seperti itu. Ya, jadi karena kesombongannya maka Qarun pun diambleskan ke dalam bumi bersama hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu seksanya orang yang sombong. Karena orang sombong itu seksanya spontan. Maka orang yang bakhil itu merupakan salah satu ciri orang yang sombong. Orang yang sombong akan spontan seksanya. Maka bisa jadi dengan hartanya dia justru semakin tersiksa. Takut diambil orang, takut hartanya berkurang, takut dengan hartanya itu dia tidak bisa mendapatkan bahagia, takut dengan hartanya itu nanti bisa menjadi royokan para pewaris-pewarisnya. Jadi orang-orang yang bakhil itu mereka orang yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan bukan hanya sombong yang dimiliki sendiri, sombong pun ditularkan kepada orang lain. Maka sesungguhnya sombong sekali itu ya karena memang ini dia bakhil, sudah pelit dengan apa yang dimilikinya, pelit dengan kelebihannya, pelit dengan hartanya, dan pelitnya itu juga disuruhkan untuk orang lain, memerintah orang lain untuk berlaku pelit. Itulah sombong yang sebenar-benarnya, sang setinggi-tingginya. Karena wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Barang siapa yang berpaling, tidak mau memenuhi seruan Allah untuk menunaikan hartanya, untuk mensyukuri hartanya, untuk mensyukuri kelebihannya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Karena Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, maka Allah tidak membutuhkan apa yang diberikan oleh hamba-hambanya. Karena Allah, sifat Allah itu berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh pemujian maupun pemujaan hamba-hambanya. Jadi sesungguhnya bakhil itu sangat jelek, karena bakhil itu termasuk perbuatan sombong. Kalau perbuatan sombong maka sebagaimana Qarun, azabnya spontan di dunia diberikan, apalagi nanti pada yaumul qiyamah. Yaitu tadi yaumul qiyamah, hartanya akan dikalungkan, kelebihannya, kepandaiannya akan dikalungkan nanti pada yaumul qiyamah, karena di dunia itu dipelitkan itu tadi. Ya, maka kalau kita punya kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, kuncinya kita harus gunakan semua itu dalam rangka memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman pada surat An-Nisa pada ayat yang ke-36-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Masya Allah, begitu indahnya Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Allah mendidik kita semuanya. Allah sampaikan bahwa Allah itu tidak suka kepada orang yang sombong dengan perbuatannya, sombong dengan perkataannya. Di surat An-Nisa ayat yang 36. Allah tidak suka, Allah benci kepada orang yang sombong. Baik sombong omongannya maupun sombong perkataannya. Sombong omongannya begitu, kalau tidak ada saya tidak selesai ini. Kalau tidak ada saya tidak bisa ini. Ya karena saya ini semua jadi seperti ini. Sombong perkataannya, menganggap bahwa dirinya itu yang mampu melakukan segalanya. Padahal di balik itu semuanya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seseorang yang menganggap bahwa semua berhasil karena dirinya, itu adalah orang-orang yang sombong. Karena semuanya tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan pada surat An-Najm, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang di langit dan di bumi murni mutlak milik Allah. Untuk apa? Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Semua yang di langit, malaikat,
doanya malaikat, kemudian rizki dari Allah, kemudian hujan, matahari, dan semua yang ada di langit. Wa ma fil ardi, dan semua yang ada di bumi, lillahi, milik Allah. Untuk apa itu? Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Untuk memberikan balasan orang-orang yang jahat atas kejahatannya. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan membalas orang-orang yang baik dengan balasan yang lebih baik berupa surganya. Jadi kalau ada orang yang sombong, orang yang merasa bahwa hartanya karena kekayaannya, hartanya karena kerjanya, hartanya karena ilmunya, kelebihannya karena ilmunya, kelebihannya itu karena kepandaiannya, itulah orang yang sombong. Dan itulah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Semua yang di langit dan semua yang di bumi mutlak milik Allah. Manusia tidak punya apa-apa. Hanya dipinjami, dititipi oleh Allah. Yang titipan itu harus kita amanah, benar-benar menjaganya. Kita jalankan sesuai dengan amanah sang pemberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan menggunakan apa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, orang yang sombong, orang yang perkataannya sombong, perbuatannya sombong, yaitu alladzina yabkhaluna. Kembali lagi, orang yang bakhil. Jadi orang yang sombong itu mereka yang bakhil, mereka yang pelit. Pelit dengan ilmunya, pelit dengan perkataannya, pelit dengan perbuatannya. Jadi pelit untuk berbuat baik, pelit untuk berkata-kata yang baik, tidak mau memberikan nasihat, tidak mau memberikan ilmunya kepada orang lain, sombong mereka. Bahkan wayak murunan nasabil bukhli, juga mengajak, menyuruh orang untuk berbuat bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih. Na'udzubillah min dzalik. Inilah dia. Orang-orang yang sombong itu mereka yang bakhil, mengajak manusia juga untuk berbuat bakhil dan menyembunyikan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah min fadlihi, dari karunia-Nya. Baik itu rizki, baik itu hidayah, baik itu ilmu. Jadi orang yang menyembunyikan ilmu sombong, maka Rasulullah memberikan ancaman, man suila ala ilmin alimahu thumma katamahu uljima yaumal qiyamati bil jamin min narin. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia tahu, kemudian disembunyikan ilmu itu, yaumul qiyamah dia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mengerikan. Jadi orang-orang yang bakhil itu mengerikan. Azab yang diancamkan oleh Allah dunia akhirat. Maka inilah yang Allah sampaikan, barang siapa yang menyembunyikan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, karena memang masing-masing orang itu punya kelebihan. Ada yang punya kelebihan ilmu agama, punya kelebihan ilmu untuk urusan buka, punya kelebihan ilmu untuk busana, punya kelebihan harta, punya kelebihan sehat, dan lain sebagainya. Ketika kemudian semua yang Allah berikan itu disembunyikan, supaya orang lain tidak merasakan nikmat yang sama, maka itulah orang-orang yang sombong. Mereka yang mengira bahwa semua yang baik-baik dari dirinya itu adalah hasil karyanya, hasil kerjanya. Na'udzubillah min dzalik. Karena disinilah, kalau sudah demikian, mereka termasuk orang-orang yang sombong, mereka adalah orang-orang yang kafir. Wa a'tadna lil kafirina adzabam muhina. Dan Allah telah menyediakan untuk orang-orang yang kufur azab yang menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun. Ya Allah, jangan hinakan aku nanti pada hari kebangkitan, yang pada hari itu harta dan anak-anak sudah tidak bermanfaat lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, datang pada Allah dengan hati yang selamat, datang pada Allah dengan hati yang sehat. Jadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang mengajak orang lain untuk bakhil, orang-orang yang menyembunyikan apa yang diberikan Allah kepada mereka, mereka itulah orang-orang yang sombong, dan mereka itulah orang-orang yang kufur. Sedangkan orang yang kufur disediakan azab yang menghinakan. Kalau di surat Ibrahim Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukur, yang diantara salah satu sifat syukur itu berarti ya dia mau berbagi atas apa yang diberikan Allah kepadanya, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Orang yang bersyukur atas ilmunya sehingga diajarkan pada orang lain, Allah tambah ilmunya.
Orang yang bersyukur atas hartanya, kemudian dia berbagi untuk orang lain, Allah akan tambah hartanya, tambah barokahnya. Orang yang berbagi dengan semua yang diberikan oleh Allah kepadanya, Allah akan menambahkan kenikmatan demi kenikmatan. Dan orang-orang barang wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka sungguh azab Allah sangat berat. Sungguh azab Allah sangat dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, marilah kembali kita perhatikan firman Allah pada surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kembali kepada resep untuk bisa berbahagia. Karena sesungguhnya bahagia itu adalah bahagia yang petunjuknya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang menang yang menduduki tempat itu dan beriman sebelum mereka, maka mereka memberikan kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka dan mereka tidak mendapati kedengkian di hati mereka. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mengutamakan orang-orang yang hijrah itu atas dirinya walaupun sesungguhnya mereka itu juga mempunyai keinginan, mempunyai kebutuhan. Maka Allah tegaskan wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah jauhkan dari kebakhilan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Jadi bahagia itu ternyata ketika kita bisa mengusir, Allah memberikan anugerah kepada kita untuk menyingkirkan sifat pelit. Allah singkirkan sifat bakhil, Allah singkirkan sifat pelit kepada diri kita, kikir, maka itulah orang yang berbahagia. Maka sesungguhnya bahagia itu diantaranya dengan menjadi orang yang dermawan, suka berbagi. Apapun yang Allah berikan pada mereka, punya ilmu dibagikan pada orang lain, punya harta dibagikan pada orang lain, punya pengetahuan, kelebihan-kelebihan dibagikan pada orang lain, maka orang yang demikian itulah yang berbahagia sesungguhnya, orang yang bersih hatinya, selamat hatinya, dan tidak ada sombong pada dirinya. Karena mereka yakin bahwa sesungguhnya apa yang telah dimilikinya murni semuanya dari Allah dan itu milik Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti pada yaumul qiyamah. Masya Allah, luar biasa nih. Jadi Al-Quran itu begitu indahnya memberikan penguatan dan motivasi kepada kita semuanya. Intinya Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan harapan supaya kita orang-orang Islam yang mendapatkan Al-Quran ini menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Maka salah satu resep yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya untuk menjadi orang yang berbahagia itu ternyata harus dermawan. Ternyata harus suka berbagi, ternyata tidak boleh kikir, karena orang yang sesungguhnya dijauhkan dari sifat kikir, mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Ternyata bahagia itu mudah, maka siapkan ruang pada diri kita, ruang pada hati kita untuk senantiasa menyambut hari-hari kita dengan bahagia, dengan berbagi. Ya, apapun yang telah Allah berikan pada kita semuanya, sehingga yang kita munculkan pada diri kita senantiasa nampak dari wajah kita, dari perbuatan kita, dari sikap kita adalah kebaikan dan kebaikan yang dengan itu insya Allah bahagia dunia, bahagia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah. Dunia bahagia, akhirat juga bahagia karena dia telah mengikuti rambu-rambu dan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan, di mana mereka juga sudah diatur oleh Allah supaya
tinggal di bumi sebagai tempat untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk meningkatkan kebaikan dan menghapuskan dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah, jadi kesimpulannya ternyata bahagia itu mudah. Suka berbagi, jangan pelit. Punya harta jangan pelit, punya ilmu jangan pelit, punya kelebihan apapun jangan pelit. Kita berbagi dan tidak akan pernah habis. Semakin kita berbagi, kita akan semakin kreatif, dan itulah cara Allah untuk menambahkan kebaikan dan kelebihan kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, kiranya demikian sedikit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang berbahagia, dan semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa yasturun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.